Buat gue, bisnis itu bukan cuma tentang jalan hari ini, tapi bisa hidup panjang, punya arah, punya tujuan, punya makna, dan tetap relevan. Even buat generasi yang sekarang aja belum lahir. Hai, gue Akbar Rafs, dan dari awal gue masuk bisnis keluarga, satu hal yang gue pegang itu adalah jangan sampai semua berhenti di gue. Gue nggak mau usaha ini jadi cerita. Dulu sempet rame, dulu pernah jaya gitu ya. Dan gue pengen bisnis ini jadi perjalanan yang terus bertumbuh, dan itu semua dimulai dari satu hal, visi. Banyak orang yang punya mimpi besar, tapi kalau nggak dijalanin secara konkret, ya jadinya cuma wacana. Gue belajar bahwa visionary thinking itu bukan soal ngomongin masa depan yang gede-gedean, tapi soal bisa ngambil keputusan dan juga bisa ngambil langkah hari ini yang nyambung ke arah yang lo tuju. Ada satu teori dari Sarah Sarasvati, namanya causal logic. Intinya lo punya tujuan yang jelas, terus lo juga pikirin, dengan semua yang gue punya sekarang, apa langkah pertama yang bisa gue ambil buat bisa nyampe ke sana. Misal nih, kalau 5 tahun lagi lo pengen ekspansi, ya hari ini lo harus mulai siapin sih sistemnya. Atau mau bikin brand yang kuat, ya sekarang lo juga harus konsisten dari cara lo ngomong sampai gimana customer ini bisa ngerasain experience-nya dengan brand lo. Visi itu penting, tapi visi yang nggak dieksekusi, ya cuma jadi lukisan doang. Gue belajar jadi orang yang bukan cuma bisa nunjukin arah, tapi juga jalanin kakinya. Buat gue, inovasi itu bukan cuma soal ngikutin tren, tapi soal nyari cara supaya bisnis kita tuh tetap bisa ngena, tetap nyambung sama customer, dan tentunya tetap dibutuhin. Gue inget banget teori tentang dynamic capabilities. Intinya, perusahaan yang sehat itu punya 3 kemampuan. Yang pertama adalah ngelihat perubahan, sensing, nangkep peluang, sizing, dan berani ngatur ulang, transforming. Contohnya kalau di bisnis gue, dulu ya, kita tuh ngejalanin promosi seadanya. Fokus kita cuman ngasih penjelasan soal fitur-fitur, soal barang kita bisa ngapain aja, harganya berapa gitu ya. Jadi kita ngerasa kecanggihan itulah yang mau kita jual. Tapi sekarang ini kita sudah mulai pendekatan yang jauh lebih humanis. Storytelling yang tentunya ini dengan harapan bisa terkoneksi dengan emosi customer. Dulu operasional tuh masih ribet banget, masih banyak yang manual, konvensional lah. Sekarang gue udah mulai review sistemnya, jadi udah mulai shifting juga ke arah yang lebih digital. Kita juga udah mulai menggunakan tools-tools kerja yang tentunya bisa membantu pekerjaan lebih cepat dan efisien dan presisi satu lagi. Yang pasti sih tujuannya bukan cuma biar kelihatan modern ya, tapi gue pengen biar kita ini juga nggak ketinggalan sama dunia yang terus berubah perkembangan teknologinya. Gue nggak percaya semua hal tuh harus dirombak gede-gedean. Tapi gue juga paham kalau kita itu nggak ada ruang buat stagnan. Kadang itu inovasi bukan cuma sekedar kita mencari atau membangun sesuatu yang baru, tapi gimana caranya kita meracik sesuatu yang lama tapi jauh lebih pas. Gue jadi makin rajin nih observasi gitu ya. Sesederhana gue mulai mikirin kira-kira apa sih yang bikin orang itu udah nggak penasaran lagi, apa yang bikin orang itu juga mau balik pakai brand gue lagi, dan juga yang terakhir itu kayak modelan teknologi kecil apa sih sebenarnya bisa ngebantu kerja tim tapi sering banget kita anggap remeh gitu ya. Karena yang penting itu bukan soal kita jadi revolusioner, tapi gimana caranya kita tetap relevan dengan apa yang kita punya. Jujur nih ya, punya ide tuh gampang banget. Setiap hari bahkan lo bakal punya ide, atau bahkan lo ngerasa ide lo tuh adalah ide yang paling cemerlang. Tapi ketika lo punya ide itu dan lo nggak ngejalanin, itu bakalan jadi painful buat lo. Kedua, kalau lo punya ide terus abis itu sudah lo jalankan tapi lo nggak konsisten, gara-gara apa? Gara-gara hasilnya belum kelihatan. Itu yang bikin banyak orang nyerah di tengah jalan. Gue pernah ngerasain fase itu. Jadi kayak gue ngerasa gue udah punya ide, gue eksekusi idenya, terus abis itu gue ngerasa kok gak ada feedback, atau gue ngerasa karena effort gue udah sebesar ini tapi kok hasilnya belum sesuai dengan effort gue gitu ya. Bahkan mungkin ngerasa penjualan tuh masih sepi banget. Tapi satu hal yang gue pelajarin dari situ, kalau lo cuman konsisten waktu rame gitu ya, waktu lagi viral, itu bukan visi sebenarnya. Itu namanya impuls. Tapi kalau misalnya lo tetap jalan walaupun sepi, itu artinya lo lagi tanam sesuatu yang bakalan tumbuh besar nantinya. Dan sekarang satu persatu hasilnya udah mulai muncul, bukan karena hoki juga, tapi karena gue dan tim gak ninggalin arah yang kita udah sama-sama pilih. Gue gak pengen bisnis ini cuman jadi nama yang dikenang. Gue pengen dia tetap hidup, tetap bisa tumbuh, tetap berdampak, karena inovasi itu bukan aksesoris, dia adalah nafas. Dan visi itu bukan cuma sekedar mimpi, dia adalah kompas. Gue nggak di sini untuk bertahan aja, tapi gue di sini untuk bertumbuh dan berkembang. Thank you for watching this video. Kalau menurut lo relate, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share. Gue Akbar Rafs, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.